proyek Mbailam, selesaikan perselisihan yang terjadi antara masyarakat dengan antar masyarakat dengan panitia, antar masyarakat dengan aparat penegak hukum. Di sana saling gontok-gontokan sekarang. Jadi seolah-olah masyarakat di sana itu hidup tanpa pemerintahan. Bupati absen, ketua DPRD absen. Ini persoalan masyarakat yang membutuhkan keterlibatan mereka. Selamat datang pemirsa Warisan Budaya Nusantara Sekeliling TV, menyajikan berita budaya dan berita umum. Kunjungi situs resmi kami di warisanbudayanusantara.com. Ratusan warga Persekutuan Masyarakat Adat Kawa selaku pemilik lahan area titik nol Waduk Lambo di Kabupaten Nagekio, Flores, menduduki area proyek titik nol usai memblokade titik nol Waduk Lambo, Nagekio. Diberitakan sebelumnya, warga adat Kawa marah akibat tanah mereka untuk Waduk Lambo belum dilaksanakan serah terima resmi dan belum dilakukan pembayaran ganti rugi lahan, namun sudah dikerjakan tanpa sepengetahuan mereka. Kelompok masyarakat Ndora, Ulupulu, dan Rendo di Kabupaten Nagekio, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mendatangi kantor pertanahan Kabupaten Nagekio di Kota Mbai dan melayangkan protes keras kepada pihak pertanahan setempat atas berlarut-larutnya penuntasan urusan ganti rugi tanah mereka yang sudah diserahkan untuk pembangunan Waduk Mbai Lambo. Lihat langsung kondisi di Nagekio, khususnya sengketa atau konflik dan tarik ulur perdebatan juga menyangkut tanah Waduk Lambo oleh masyarakat adat. Kira-kira apa dalam catatan TPDI? Ya, pertama saya melihat masyarakat Nagekio menyambut baik pembangunan Waduk Mbai Lambo sebagaimana terbukti dari pada saat sekarang ini pekerjaan fisiknya mulai berjalan. Nah, masyarakat yang kami wakili untuk permasalahan tanah sebagai dampak dari pembangunan waduk itu, mereka pada umumnya mendukung penuh pekerjaan atau pembangunan waduk ini. Karena itu sekalipun di antara mereka terjadi perselisihan ya antara pemilik tanah dengan penggarap, dan itu semua terjadi sebagai akibat dari panitia pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan pembangunan waduk itu tidak cermat, tidak teliti di dalam menentukan siapa sesungguhnya pemilik tanah yang terdampak dari pembangunan waduk Mbai Lambo itu. Sebagai contoh, saat ini ada 3 kelompok masyarakat yang merupakan ahli waris dari tanah suku, bahkan juga ada tanah ulayat, sudah mengajukan keberatan menolak penetapan panitia terhadap 100 lebih nama yang menurut mereka nama-nama yang sudah ditetapkan bahkan dinyatakan sebagai sudah divalidasi itu adalah sebagai pemilik, padahal sesungguhnya mereka bukan pemilik. Mereka adalah penggarap-penggarap yang selama ini diizinkan oleh para pemilik tanah dari 3 kelompok ini untuk menggarap. Tapi kemudian oleh panitia pengadaan tanah memasukkan nama kelompok ini sebagai nama penerima ganti rugi sebagai korban terdampak waduk yang akan dibangun. Karena itu keberatan itu sudah disampaikan kepada BPN, kepada Balai Wilayah Sungai di provinsi, juga kepada Polres Nagekio sudah disampaikan. Bahkan sekarang ini masyarakat sedang menyiapkan diri untuk kalau andai kata tidak bisa dimusyawarahkan, maka gugatan sebagai pilihan untuk memastikan siapa sesungguhnya pemilik atas tanah itu. Dari kacamata hukum terhadap sejumlah catatan itu di Nagekio, apa yang kira-kira dilihat di sini? Saya apakah ada pidana atau apa kira-kira? Panitia sungguh-sungguh menggampangkan masalah. Mereka kurang memberikan sosialisasi, kurang melakukan konsultasi publik, ya, kurang membuka ruang dialog antara panitia pengadaan tanah dengan masyarakat, antara panitia pengadaan tanah dengan para pemilik tanah, antara panitia dengan masyarakat yang berselisih. Itu harusnya dicarikan titik temu dulu, baru masuk kepada penetapan nama-nama sebagai yang berhak. Ini panitia hanya mendasarkan pengetahuannya pada nama-nama yang direkomendasikan oleh kepala desa dan mendengar dari tokoh adat. Padahal
ketika terjadi perselisihan antara pemilik tanah dengan penggarap, maka menurut undang-undang tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, begitu juga peraturan pemerintah, persoalannya hanya pengadilan yang bisa menentukan siapa sebetulnya pemilik. Bahkan sekarang ini sudah ada yang terlanjur dibayar. Begitu juga ada temuan lain, ya, masyarakat sudah menandatangani kwitansi tanda terima uang, tetapi sampai sekarang uangnya belum dibayarkan sama sekali. Ini juga saya lihat sebagai satu modus penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat, tetapi masyarakat sendiri banyak yang belum menerima. Nah, kita khawatir penyalahgunaan uang ini kemudian nanti uang ini tertahan berlama-lama, akhirnya masyarakat sendiri tidak menikmati uang ini. Di samping nilai uangnya semakin menurun, perkara bertele-tele, habis untuk kepentingan yang tidak-tidak, akhirnya masyarakat tidak mendapatkan apa-apa. Dan bahaya lainnya, kerukunan masyarakat yang tadinya terjaga dengan baik, ya, mereka ini dari satu keturunan yang betul-betul kompak, sekarang terpecah belah di Nagekeo itu akibat dari panitia terlalu tergesa-gesa menentukan siapa yang berhak. Masyarakat yang tadinya kompak, hubungan persaudaraan, kekerabatan menjadi pecah akibat daripada itu. Di poin lain, apa dari tinjauan hukum, kacamata hukum terkait dengan adanya pemanfaatan pengerjaan proyek di lahan milik masyarakat, sementara dari aspek penyerahan dan sejumlah item lainnya belum ini, termasuk ganti rugi juga belum dilaksanakan, tetapi sudah ada proyek yang masuk dan bekerja di sana. Kira-kira dari kacamata hukumnya. Nah, itu dia. Jadi pemerintah lebih mengedepankan pembangunan fisik, sehingga hal-hal mendasar seperti penghormatan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah, ya, penghormatan terhadap suku yang memiliki tanah, penghormatan terhadap pemangku hak wilayah sama sekali tidak diikutkan di dalam proses ini. Mereka secara sepihak menentukan si A, si B, si C, tetapi di mana hak wilayah, di mana suku, di mana tokoh adat, di mana pemilik tanah itu tidak pernah diberi ruang untuk duduk bersama-sama. Inilah saya lihat salah satu sisi yang membuat persoalan pengadaan tanah bagi pembangunan di Nagekeo itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya untuk masyarakat. Gitu. Mereka membangun, tetapi hal-hal mendasar seperti bagaimana mereka harus menjaga kerukunan, ya, kekerabatan orang, kekerabatan suku di situ tidak dijaga. Bahkan sekarang terpecah belah gara-gara uang. Kemudian juga mereka tidak bisa secara cermat dan teliti sampai pada titik menentukan siapa pemegang hak itu, mereka tidak cermat. Ya, sebagai contoh 3 kelompok dan kelompok-kelompok lain pun sekarang ini sedang siap untuk melakukan tuntutan kepada panitia pengadaan tanah. Bahkan ada upaya meminta supaya panitia pengadaan tanah kalau perlu diganti, karena mereka sudah tidak netral dalam melakukan tugasnya, yaitu terutama bagaimana menghadapi masyarakat yang menjadi korban dari pembangunan itu. Dari sisi pandang TPDI misalnya, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat atau provinsi dalam hal pengadaan tanah dan silang sengketa yang masih terus tarik ulur sampai hari ini di Kabupaten Nagekeo? Dulu pembayaran, rukunkan dulu masyarakatnya. Ya. Selain masyarakatnya tidak dirukunkan, pembangunan jalan terus tanpa mendengarkan masyarakat yang mengadukan protes. Ya. Seperti kemarin masyarakat sudah menyatakan keberatannya kalau persoalan kami belum beres, jangan dulu dibangun. Tetapi panitia ini tetap jalan, bahkan sudah melakukan pembayaran tahap pertama. Ya. Belum lagi sebagian yang sudah menandatangani kwitansi penerimaan uang, tapi berbulan-bulan uangnya belum cair. Uangnya kemana? Bisa saja uangnya diinvestasikan untuk keperluan lain yang dilakukan oleh oknum-oknum panitia pengadaan tanah. Apa butuh pengawasan dari setingkat KPK atau apa misalnya? Ini terkait uang yang banyak, APBN. Iya, sebetulnya pengawasan dari KPK itu juga berlebihan. Toh kita di sini ada aparat kepolisian. Polisi tidak ikut di dalam bagian panitia pengadaan. Begitu juga kejaksaan. Jadi sebetulnya dua institusi ini hadir saja itu sudah merupakan suatu sinyal bahwa kerja panitia dalam pengawasan. Tetapi yang kita khawatir jangan sampai oknum kepolisian, oknum kejaksaan, dan aparat Forkompimda lainnya pun ikut bermain. Itu yang kita khawatir. Karena sampai sekarang ini persoalan ketidakberesan ini masih dibiarkan bergantung terus-menerus.
tidak ada satupun institusi itu mengambil langkah untuk menyelesaikan. Hanya untuk bertindak sebagai mediator yang memediasi dua kelompok ini saja tidak pernah dilakukan. Jadi seolah-olah masyarakat di sana itu hidup tanpa pemerintahan. Bupati absen, ketua DPRD absen. Apakah tidak berpengaruh terhadap durasi waktu yang sudah sangat bertele-tele ya? Oh tentu, sudah itu negara sudah dirugikan. Jadi harusnya yang di atas pemerintah pusat harus ambil bagian. Jangan biarkan permainan ini akhirnya rakyat yang menderita. Menarik tadi, negara sudah dirugikan, mungkin ini bisa di... Ya uang bagaimanapun ganti rugi uang itu harus bernilai mensejahterakan masyarakat yang terdampak. Tetapi dengan cara begini masyarakat menghadapi ketidakpastian, dia mau berusaha tidak bisa, ya. Dia punya rencana untuk apa yang mau dia lakukan ke depan dengan uang yang diharapkan didapat itu sekarang dalam keadaan tidak pasti. Masalah yang terjadi di daerah ini, PSN ini, perlu adanya perhatian dari menteri, perlu, karena semua sudah jadi pemain di sini. Mereka sudah berkepentingan, mereka sendiri sudah menempatkan kepentingan pribadinya di dalam konflik antar warga masyarakat ini. Jadi seolah-olah masyarakat di sana itu hidup tanpa pemerintahan. Bupati absen, ketua DPRD absen. Ya. Padahal ini persoalan masyarakat yang membutuhkan keterlibatan mereka. Kita berharap, karena masyarakat ini kan masyarakat yang punya budaya, punya adat istiadat yang sangat kuat. Jadi pendekatan menyelesaikan perbedaan pendapat antara masyarakat pemilik tanah dengan panitia ini seharusnya dikembalikan kepada penyelesaian secara adat. Itu yang harus dimediasi oleh pemerintah. Jangan pemerintah dengan uangnya ketika masyarakat berselisih, ya silakan berperkara. Ketika mereka berperkara kan pilihannya kalah dan menang. Dan kita tahu hukum kita masih bisa dibeli. Ya, aparat penegak hukum kita masih bisa dibeli. Jadi siapa yang punya uang dia yang menang nantinya. Ini yang sebetulnya tidak dikehendaki oleh masyarakat. Masyarakat juga punya hukum kok, ada hukum adat. Kenapa ini tidak dikedepankan? Ketika negara sekarang ini berjuang bersusah payah menegakkan yang disebut Pancasila. Tetapi nilai-nilai Pancasila yang tercermin di dalam budaya ini tidak pernah digali.